Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini, channel Studio Horor akan membahas berbagai cerita misteri, tentunya dalam bentuk kemasan podcast. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai gamelan setan. Cerita misteri ini bersumber dari penjahat Klausa. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan melakukan subscribe terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti video terbaru dari Studio Horor berikutnya. Suara tabuhan itu seolah akrab dengan telingaku. Tapi entah dari mana asalnya. Pada saat aku berkunjung ke rumah sepupuku, Darminto, di pedesaan yang cukup jauh dari jalan raya. Sudah 5 hari ini aku tinggal di rumah Darminto yang sederhana, namun hangat dengan keramahan. Dan dia tinggal sendirian di sana karena telah yatim piatu. Dan pekerjaannya pun hanyalah sebagai petani sederhana. Secara umum, desa tempat Darminto ini termasuk desa yang damai, meskipun terkesan sangat apa adanya. Tetapi ada yang aneh semenjak aku datang kemari 5 hari yang lalu. Setiap malam, desa ini selalu menjadi seperti desa mati. Nyaris tidak ada kehidupan, dan entah mengapa penduduk selalu mengunci rapat-rapat pintunya dan hanya menghidupkan lampu tempel. Aku pun heran, mengapa Darminto pun melakukan hal yang sama, menutup pintu rapat-rapat setelah maghrib dan hanya menghidupkan lampu tempel. Memang desa Darminto ini belum dialiri listrik, namun hanya satu lampu yang dihidupkan, yaitu ruang tamu, dan harus dimatikan saat tidur. Toh, kenapa desa ini setiap habis maghrib seolah seperti desa mati? Tanyaku suatu pagi saat menikmati sarapan berupa nasi tiwul dan sayur lodeh pedas. Darminto yang tinggal sendiri karena belum menikah ini pun hanya menggelengkan kepala. Melihat Darminto yang demikian, aku makin penasaran dengan apa yang terjadi. Semua kejadian lebih-lebih setelah 2 malam terakhir, aku selalu mendengar suara gamelan yang sayup-sayup terdengar. Toh, kamu itu bagaimana toh? Wong aku iki sepupumu. Masa kamu gak mau ngasih tahu apa yang terjadi di desa ini? Ucapku. Aku semakin penasaran. Sementara Darminto hanya menunduk sambil meneruskan makannya. Aku seolah bertanya-tanya kepada penduduk, dan nihil jawabannya. Mereka seolah-olah enggan menjawab. Bahkan di muka mereka, aku dapat membaca adanya kecemasan dan keresahan. Jangan Den, nanti saya bisa celaka. Nyuwun ngapunten, saya tidak bisa cerita, kata salah satu penduduk desa. Maaf, saya harus ke desa sebelah. Jangan saya mas, bukan waktu yang tepat mas untuk cerita. Begitulah jawaban dari mereka semua saat kutanya. Sungguh aneh bukan? Setiap pertanyaan yang kulontarkan selalu dialihkan oleh penduduk desa. Bahkan ada yang langsung masuk ke rumahnya saat saya bertanya soal itu. Mengapa setiap habis maghrib mereka langsung menutup pintu, dan kenapa suara gamelan itu terdengar?
apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Batinku penasaran saat itu. Suara gamelan itu lagi-lagi terdengar, terbawa hembusan angin. Padahal setauku, tidak ada warga desa yang mengadakan pesta, apalagi pesta perkawinan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat keluar rumah, Darminto buru-buru mencegahku. "Din, jangan keluar, nanti kamu bisa celaka," cegahnya. "Apanya yang celaka toh?" Aku malah bertanya dengan nada sedikit membentak karena kesal dengan hal yang disembunyikan. Aku benar-benar dicengkram rasa penasaran. Dan puncaknya pada malam kelima itu. "Sudah, pokoknya kamu jangan sekali-kali keluar." Darminto berusaha mengalihkan pembicaraan. Aku justru jengkel karena setiap pertanyaanku selama tinggal di sini selalu dibiarkan menggantung. Suara gamelan itu masih membahana, terbawa hembusan angin malam. Dan memang benar, bulu kuduku merinding. Namun karena rasa penasaranku kian lama semakin memuncak, dan aku benar-benar harus tahu apa yang terjadi di desa ini, maka aku justru marah kepada Darminto. "Toh, kenapa kamu selalu mengucapkan kalimat yang sama? Habis sudah kesabaranku." Darminto hanya terdiam. Namun, saat melihat sikapnya, aku justru makin marah. Setiap aku bertanya, "Kenapa suara gamelan itu ada? Mengapa kau melarangku?" Aku juga berhak tahu apa yang terjadi. Aku menumpahkan semua kekesalanku. Kenapa? Ada apa dengan desa ini? Siapa yang menyembunyikan gamelan itu? Dan dari mana suara itu berasal? Seolah-olah aku memberondong pertanyaan. Darminto pun duduk terdiam. Matanya menerawang ke arah luar, meski jendelanya tertutup rapat. Suara gamelan yang kudengar, sayup-sayup itu rasanya kian keras. Dan suasana malam ini semakin menyeramkan karenanya. Seperti gemuruh teriakan orang-orang kesakitan. Lama-lama terdengar suaranya. "Toh, tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini." Aku mendesak Darminto agar segera menjelaskan. Sudah lelah aku mendapat jawaban yang sama setiap hari. Bahkan pernah aku diusir dari rumah Pak Diran gara-gara menanyakan soal gamelan misterius tersebut. Darminto masih diam 1000 bahasa. Matanya seolah memelas menatap padaku. Aku mendekat pada Darminto dan berkata, "Sudahlah toh, kalau kamu tidak mau bicara, biar aku sendiri yang cari jawabannya." Aku sudah putus asa dan ingin jawaban segera. Suara gamelan itu masih terdengar hingga menjelang dini hari. Aku pun tidak dapat tidur karena suara itu seolah menggelitik alam bawah sadarku. Ini harus segera diselesaikan sebelum aku mati penasaran karenanya. Aku menunggu saat malam kembali menjelang. Saat suara gamelan itu kembali berkumandang, diam-diam aku keluar dari rumah Darminto tepat pukul 9 malam. Aku pun membuka pintu perlahan-lahan agar Darminto tidak terbangun. Aku penasaran dengan suara gamelan yang melantunkan kebogiro itu. Mengapa hampir setiap malam gamelan terdengar sejak aku di kampung itu? Aku pun keluar dan suasana serasa sangat mencekam. Nyaris tak ada penerangan dan hanya lampu tempel yang berkelap-kelip di sepanjang jalan kampung tersebut. Dan menurut Pak Jimbrong, sejak seminggu sebelum kedatanganku ke kampung ini,
Suara gamelan itu selalu terdengar, seolah menjadi teror yang tak berujung bagi para penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketenangan dan juga kedamaian. Angin berembus perlahan, membawa hawa dingin yang mencekam. Sementara aku sendiri berusaha mempertajam pendengaran. Aku ingin tahu dari mana asal suara gamelan itu. Langit-langit tidak berbintang. Kadangkala suara lolongan serigala membahana, seolah memberikan kengerian dan kesedihan. Aku sendiri sebenarnya merinding, takut sekaligus penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di kampung ini. Aku harus tahu dari mana gamelan itu berasal. Tekadku dalam hati demi mengalahkan rasa takut yang sebenarnya perlahan merajai jiwaku. Aku tutup pintu rumah Darminto dengan sangat pelan dan hati-hati. Senyap tanpa kehidupan. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar sama sekali. Aku mencondongkan badanku untuk mencari arah suaranya. Suara hatiku mengatakan bahwa bunyi gamelan itu berasal dari bukit di sebelah kampung. Aku pun merapatkan jaketku dan dengan berlari kecil, aku menuju bukit yang oleh warga di sana disebut Bukit Kalancaka. Semakin aku mendekati, suara gamelan itu seolah menjauh. Aku makin penasaran dengan hal tersebut. Namun, aku tetap mengikuti arah angin, di mana suara kebogiro itu berasal. Nada demi nada yang teralun pun sebenarnya indah, melambangkan prosesi agungnya suatu pernikahan adat Jawa. Akan tetapi, karena terdengar di malam hari, sementara tak ada satu warga pun yang mengadakan perhelatan, serta kampung tadi termasuk jauh dari kampung tetangganya. Kurang lebih memerlukan waktu 2 jam berjalan kaki. Maka suasana angker itulah yang merajalela. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam, dan tanpa terasa aku sudah sampai ke kaki Bukit Kalancaka. Bukit ini nampak angker dengan batu-batu cadasnya yang tersembul di antara rimbunan hutan. Tak seorang pun yang berani menginjakkan kaki ke bukit itu. Bahkan di siang hari, kata penduduk. Aku pun memperhatikan Bukit Kalancaka yang sebenarnya sangat indah. Namun aku tidak begitu memperhatikan karena lebih tertuju pada suara gamelan yang makin lama semakin jelas. Jantungku tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang saat langkahku semakin mendekati sumber suara gamelan. Keringat dingin pun mulai bercucuran, gemetar, dan mataku yang berusaha meraba gelap. Rasa cemas dan takut telah kalah perang dengan rasa penasaranku. Aku sudah bertekad untuk mengetahui apa yang terjadi di Bukit Kalancaka ini. Batinku dalam hati. Suara itu kian membahana, membedah dan mengobrak-abrik sanubariku. Sebenarnya apa yang terjadi? Langkahku makin mendekati sumber suara, seolah terjadi suatu keramaian yang sangat luar biasa. Tiba-tiba aku mendengar suara-suara manusia yang mendekat. Bergegas, aku bersembunyi di balik semak-semak belukar. Sementara langkah-langkah kaki manusia tadi semakin jelas. Ternyata mereka adalah sosok seperti manusia yang memakai busana seolah hendak ke pesta perkawinan. Ada 4 orang yang masing-masing membawa seperti bungkusan mendekat seiring dengan suara gamelan yang seolah mengejekku untuk segera menemukan dirinya. Ada peringatan apa
di desa ini, dan kenapa harus malam-malam. Dan di lokasi seperti ini, batinku dipenuhi pertanyaan besar. Aku pun mengikuti keempat orang yang semuanya laki-laki itu, hingga harus menapaki terjalnya jalan bukit yang hanya berupa jalan tikus berbatu. Suara gamelan itu kian membiusku. Aku pun terus berjalan hingga tibalah di suatu titik, tepatnya di sebuah tempat yang lapang terdiri dari padang rumput dan beberapa peralatan gamelan kuno. Aku pun melihat sudah begitu banyak orang di sana. Mereka melihatku, namun seolah tidak memperdulikan kedatanganku. Sementara suara gamelan itu semakin mendekat. Saat aku menoleh ke arah kerumunan, aku melihat sekelompok orang yang memainkan gamelan. Namun yang aneh, hampir semuanya berwajah mengerikan. Aku pun nyaris teriak kalau tidak ingat dengan apa pesan kakekku sebelum pergi. Apabila engkau hendak pergi ke suatu tempat yang tidak kamu kenal, janganlah bersuara, kata kakekku dahulu. Wajah yang rusak dan berlumuran darah, dengan mulut menganga serta lidahnya yang menjulur keluar. Ada yang memegang gong, kempul, bonang, kenong, gender, peking, selentem, bahkan rebab juga. Semuanya memainkan tembang gebogiro yang mungkin ku hafal nadanya. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa Jawa yang kurang lebih berbunyi, rombongan pengantin telah tiba. Aku pun sekejap menoleh. Sudah ada rombongan besar pengantin dengan busana Jawa yang lengkap. Sang pengantin perempuan memakai pakaian solo basahan yang anggun dengan bunga melati, lengkap menghiasi sanggulnya, serta cunduk mentul yang mempermanis penampilannya. Akan tetapi, pada saat aku melihat pengantin prianya, aku seketika terhenyak. Jantungku terasa hendak lepas dari pembuluh besar pernafasanku. Darminto? Tidak mungkin. Jangan dia. Pengantin pria tadi berwajah mirip Darminto, namun dia pucat dan tatapannya kosong. Sekilas dia menatap ke arahku, kosong dan sedih. Itulah yang aku tangkap dari tatapan Darminto. Tidak mungkin, wajahnya seperti Darminto. Aku pun bergegas berlari, meninggalkan arah-arahan pengantin tadi. Namun suara gamelan seolah terus mengejarku. Tanpa peduli aku berlari entah kemana. Aku pun menuruni bukit Kalancaka hingga berguling-guling. Aku terluka, tapi aku terus saja berlari. Aku pun menoleh belakang. Arak-arakan pengantin itu seperti mengejarku. Wajah mereka terlihat berdarah-darah dan matanya pun keluar. Bahkan ada yang menjelma menjadi sosok kuntilanak yang terus mengejarku kemanapun aku lari. Arak-arakan itu semakin ketat menempel di belakangku. Arak-arakan itu semakin ketat menempel di belakangku, seolah hendak menerkamku. Aku semakin ketakutan, dan nafasku kian tersengal-sengal. Suara gamelan gebogiro itu tiba-tiba berimbalan dengan suara lolongan serigala dan cekikikan yang sangat menakutkan. Aku pun terus berlari dan terus berlari, hingga tiba-tiba aku tersandung batu dan terhempas ke jurang yang dalam. Badanku terasa melayang
seolah-olah ada yang sedang menggendongku. Entah saat itu mukjizat yang sedang berpihak kepadaku. Tiba-tiba aku samar-samar mendengar, "Nak, bangun nak, bangun." Sebentuk suara membangunkanku. Aku pun terhenyak ketika sepasang tangan mengguncang punggung tubuhku. Aku seolah terbangun dari mimpi ketika aku lihat Pak Jimbrong yang membangunkanku. Badanku langsung terasa sakit-sakit dan ternyata aku tergeletak di tegalan. "Kenapa kamu tidur di sini, nak?" tanya Pak Jimbrong. Aku berusaha bangun, namun sakit sekali, hingga dia memapahku. Aku tersadar kalau aku masih ada di kaki Bukit Kelancaka. Pak Jimbrong pun masih terus memapahku hingga sampai di sebuah danau. Kami berdua pun duduk di sana. Sementara aku masih teringat soal tadi malam, di mana aku melihat arak-arakan pengantin, yang mana pengantin prianya adalah Darminto. Dan aku berlari menghindari kejaran para anggota arak-arakan, hingga aku terjatuh ke dalam jurang, yang ternyata adalah tegalan sawah yang masih basah. Pak Jimbrong tiba-tiba memapahku keluar dari danau. "Din, kamu harus cepat-cepat pulang ke rumah Darminto," ucapnya. "Kenapa, Pak?" Aku justru malah bingung dengan sikapnya. Seperti ketakutan, Pak Jimbrong tanpa bicara lagi langsung mengajakku ke rumahnya. Merasa ada yang janggal dari ucapan Pak Jimbrong, aku pun berlari dengan tergopoh-gopoh. Ternyata sudah banyak orang berkumpul di rumah Darminto. Ada yang melafalkan ayat-ayat suci, namun ada juga yang wajahnya terheran-heran. Aku pun bergegas masuk ke dalam rumah, meskipun kakiku terasa sakit. Perasaanku mulai berkata, bila ada sesuatu yang terjadi pada diri Darminto. Seketika aku mengingat serangkaian kejadian di bukit tadi, mulai dari suara gamelan hingga arak-arakan pengantin. Jangan Tuhan, jangan dia. Aku semakin cemas. Aku tak pedulikan lagi orang-orang yang duduk bersila sambil menghadap sesuatu yang ditutupi kain batik. Aku tidak sabar lagi untuk membuka kain penutup jenazah itu demi melihatnya. Darminto! Aku berteriak sejadi-jadinya. Di hadapanku kini terpampang jasad Darminto yang membelalak dengan tangan sedikit mengangkat ke atas. Kaku dan tidak bisa digerakkan lagi. Mulutnya pun juga menganga. Sementara orang-orang banyak yang berbisik mengenai sebab kematiannya. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Apa ini yang kutemui di Bukit Kelancaka? Kenapa Darminto sampai menjadi korban? Apa yang dia lakukan sehingga nyawanya hilang begitu saja? Apakah dia meminta pesugihan di sana? Apakah gamelan itu menjadi pertanda akan adanya kematian? Tiba-tiba telingaku mendengar suara lirih gamelan itu lagi, seolah mengantar kepergian Darminto. Aku pun linglung dan dunia menjadi gelap. Cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton video terbaru dari channel Studio Horor. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.